don't care what you're doing to me. Aku sampai di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta jam 6:30 pagi dan langsung check-in mandiri di area luar sebelum masuk ke dalam. Lego. Ini aku tertarik banget sama Banyuwangi. Sebenarnya ada beberapa alasannya. Yang pertama, karena alamnya kan bagus banget ya. Yang kedua udah pasti karena ada makanan yang pengen aku cobain langsung. Yang ketiga adalah kisah di balik nama Banyuwangi itu menarik banget, seriusan. Tapi nanti aku bakal ceritanya ketika kita udah sampai ke hotel ya. Kenapa harus nanti? Kenapa? Asli, aku gak sabar pingin lihat Banyuwangi dengan mataku sendiri. Untungnya penerbangan ke sana dari Jakarta cuma sebentar banget malah, 1 jam 50 menit. Gak berasa tiba-tiba udah mendarat aja gitu. Dan disambut dengan langit yang sangat cerah dan bersih. Karena aku ada bagasi, jadi aku harus tunggu sebentar untuk ambil koperku. Selama main-main di Banyuwangi, aku sewa mobil. Aku janjian sama driver buat serah kunci di parkiran bandara. Perjalanan dari bandara ke hotel yang aku pilih lumayan agak jauh sih, sekitar 45 menit gitu. Aku suka sekali cuaca di sini. Langitnya biru-biru. Kita udah sampai. Tinggal masuk ke area parkiran aja sih. Check-in? Bapaknya bilang check-in, check-out. Bingung gak dia? Jelas-jelas mau masuk ya check-in loh pasti. Asli, ini hotelnya bagus banget. Pemandangannya gila sih. Hotel ini ada 3 gedung gitu kan. Seperti biasa, kita harus ke resepsionis ketika pertama kali datang. Tentu aja untuk verifikasi data. By the way, mereka akan kasih kita welcoming drink. Akhirnya kita kembali lagi ya kan? Kita dapat paling ujung. Selamat datang. Wah. Seperti biasa di sebelah kanan ada toilet kan, cuma di sini toiletnya kan dia dipisah gitu loh. Di sini untuk kita nabung, di sebelah sini untuk kita mandi. Sebelah kirinya cuci muka dan lain-lain di sini. Ih seru sih, aku suka sih kalau dipisah gini. Ini konsepnya terbuka semua sih untuk wardrobe kita. Oh, sama kalau mini fridge, kalau di sini tuh by request. Tadi aku request sih, aku mau mereka baru bantu untuk set upin mini fridge-nya. Untuk ranjang, aku pilih yang twin bed. Untuk view, aku pilih yang ocean view. Pintunya harus selalu ditutup. Kalau nggak ditutup, AC-nya tuh otomatis mati. Aku seneng banget sih, aku suka banget sih. Pagi-pagi kita bisa lihat sunrise. Di sebelah situ. Sunrise itu sekitar jam 4.40, 45 gitu. 4.30 aku udah di sini. Aku udah nongkrong sini nunggu sunrise datang ya kan. Kalau enggak tidur dari sini aja dari semalam ya kan. Udah bawa sini aja. Bener lo ya. Kebetulan hari ini sepi. Mereka ini baru ramai tanggal 6. Jadi 2 hari lagi. 2 hari lagi banyak manusia berdatangan. Ya udah yuk. Sekarang kita explore Oh, sesuai janji aku tentang nama di balik Banyuwangi. Jadi dulu Udah mau mulai mendongeng. iya. Oke, ini kita ngedongengnya, ngedongengnya sambil explore hotel ini ya. Oke, kita mulai bercerita ya, kisah di balik nama Banyuwangi. Jadi dulunya Banyuwangi itu kan diperintah oleh seorang raja, Prabu Sulakromo. Raja ini dibantu sama seorang patih, Patih Sidopekso. Patih ini punya istri, namanya Sri Tanjung. Kalau kalian suka nonton drama, kalian pasti udah bisa ngebayangin alur ceritanya bakal kemana deh. Ceritanya, kita ngegosip nih. Jadi baru sih Perci. Si raja jatuh hati sama istrinya Patih. Namanya juga seorang raja kan dia punya power ya. Untuk memerintahkan siapapun itu kan. Akhirnya raja beride-ide ya kan. Oke, kayaknya gue harus utus si Patih untuk ke mana gitu. Biar dia punya waktu sama Sri Tanjung di kerajaannya. Begitu Patih pergi, si raja langsung dong mengeluarkan jurus-jurusnya dia untuk merayu Sri. Tapi untungnya Sri itu setia banget sama suaminya. Tentu aja Sri menolaknya ya kan. Terus begitu Patih pulang nih, si raja memutarbalikkan fakta. Tahu nggak istri kamu tuh merayu aku loh gitu loh. Terus si Patih marah kan. Patih langsung dong tanya ke istrinya kan, kamu bener ngerayu raja? Aku enggak suamiku, aku tidak merayunya. Tapi Patih nggak percaya. Jadi Patih seret kan istrinya, Sri. Ini ceritanya nanti siapa yang ngedit gue yang juga dong repot.
mau ya Sri? Seret. Oh, ini anggap aja ini Sri ya, ini anggap aja ini Sri kan, Pati. Enggak, suamiku, aku tidak merayunya, dia raja yang merayu diriku. Jangan bohong kamu, Sri. Seret, diseret. Ini ceritanya Sungai Keruh ya. Oh, Sungai Keruh di depan. Jauh ya. Kamu jujur, kalau enggak gitu, serem kan? Sri udah pasrah nih ceritanya. Ya udah, kalau kamu gak percaya sama aku. Tapi permintaan terakhir aku, kalau kamu bunuh aku, nanti kamu tenggelamkan aku ke sungai ini gitu. Kalau nanti sungainya jadi bersih, itu berarti aku nggak salah, aku nggak bohong. Tapi kalau tetap kayak begini gitu nggak ada perubahan ya, emang benar aku yang bohong. Terus langsung dibunuh, tau nggak? Agak-agak gitu Pati. Begitu diceburin ke sungai, langsung sungainya itu berubah. Jadi bersih sama wangi. Akhirnya si Pati tersetuju itu kan, Banyuwangi. Artinya air wangi. Go ahead. Sorry. Have fun, enjoy. Thank you. Dongeng udah selesai. Nah, di sebelah sini ada spa. Kemudian di sebelah spa itu ada fitness. Yeay, area nge-gym. Nah, ini kalau area gym, dia 9 to 9. Jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk pemandangan alamnya aku nggak bisa ngomong banyak. Yang pasti aku nggak sabar untuk berenang dengan pemandangan epik seperti ini. Di sebelah kolam renang ada dining area. Oh dear God. I'll be with you. Kita makan dulu ya sebelum ngebolang sana sini. Makanan pertama di Banyuwangi aku mau buka dengan sego cawuk. Banyak banget pilihannya, tapi aku mau makan di tempatnya Bu Mantih yang udah ada sejak tahun 1972. Pilihan lauknya ada aneka pepes, ikan tenggiri, ikan lemuru atau teri. Ada telur juga. Pilihan kuahnya ada 3, kuah terancam, kuah pindang, dan kuah bumbu rujak. Tapi paling enak kalau dicampur ketiganya. Saat makan, ini namanya sego cawuk. Sarapan favoritnya di sini, di Banyuwangi. Ini dia nasi dengan campuran jagung muda yang udah dibakar. Nih kalau kalian lihat tuh pasti ada jagungnya. Kelihatan nggak ada jagungnya? Ini kalau kalian lihat di sini juga ada parutan kelapanya. Nah ini kuah terancam. Nah yang enak itu kalau dicampur semuanya sedikit gitu. Kalau mau ada teksturnya, pakai kerupuk kretek. Bukan gadis kretek ya. Menambah tekstur. Untuk sambalnya, campuran belimbing bulu plus serai. Super yummy. Parah sih. Aku suka nih sarapan kayak gini. Setelah kita udah sarapan, pakai makanan favoritnya masyarakat Banyuwangi, kita hari ini travelnya jauh-jauh sih perjalanannya. Nggak apa-apa ya, kita explore Banyuwangi, oke? Ya, habis deh. Enak ibu. Cocok di aku. Saya Jakarta, Bogor, Bandung. Aku bukan dari Jakarta ibu. Iya. Ngueng. Kalian kalau dengar kata Afrika, apa yang ada di pikiran kalian? Pasti kayak alamnya yang bagus, pemandangannya yang keren banget ya kan? Ini di Indonesia ada kayak Afrikanya Indonesia. Jadi sebelum kita ke Afrika, kita lihat dulu yang ada di sini, oke? Yang aku suka sini, lihat pemandangan di depan, keren banget, parah. Perjalanan kita emang jauh sih, 1 jam 41 menit untuk akhirnya sampai di Taman Nasional Baluran. Tapi bakal sepadan kok sama apa yang akan kita nikmati nanti. Setelah udah beli tiket, mari kita masuk ke dalam dan explore semua yang ada di sini. FYI, kita dilarang kasih makanan ke satwa liar yang ada di sini dalam bentuk apapun ya. Gak boleh bandel, oke? Wah, di sini ada rusa. Aku mau ketemu. Di Taman Nasional Baluran ada beberapa bagian, dimulai dari Evergreen Forest.
Kenapa namanya hutan evergreen? Tentu aja karena pemandangannya yang indah. Dan karena hutan ini tuh selalu tampak hijau sepanjang tahun. Selanjutnya kita masuk ke area dimana aku jatuh cinta banget, seriusan. Terlalu indah sih buat mata aku. Savana Bekol. Area ini adalah primadona di Taman Nasional Baluran. Ini banteng Bos Javanicus, mamalia besar yang jadi maskot dan ikon di taman ini. Banyak monyet berkeliaran, mereka baik dan gak nakal, gemesin banget sih asli. Saat musim kemarau, rumput di padang savana kan akan berubah jadi kuning keemasan ya. Saat musim hujan, kembali berwarna hijau. Dan aku lagi beruntung banget sih hari ini, karena bisa ketemu rusa yang lagi berteduh di bawah pohon. Plus ketemu banteng juga dong. Tumben kan, biasanya aku selalu gak beruntung kan dalam hal tempat makan. Ya gak sih? Selalu tutup lah, selalu apalah. Ternyata dalam hal alam, aku cukup beruntung. Haruskah aku pindah haluan? Jadi konsep Net Geo. Di paling ujung ada Pantai Bama. Sebenarnya ada juga Goa Jepang. Aku sengaja gak melipir ke sana, seperti biasa supaya jadi puzzle antara aku dan kalian. Pantai ini punya pasir putih sepanjang 300 meter dan air lautnya bersih dan bening banget. Lautnya glowing sekali. Wah, daunnya besar sekali. Aku mau jadiin kasur. Hihi, lalu jadi topi supaya aku tidak kepanasan. Kita makan lagi ya. Kalian belum kenyang kan? Ini kita nyetir 1 jam 40 menit lagi. Jauh sih emang, tapi aku harus banget cobain ini. Soalnya Banyuwangi terkenal dengan ragam kuliner pedasnya. Salah satunya ayam kesrut ini. Aku suka tempatnya deh, tradisional banget. Kita duduk di atas aja ya. Aku pesan porsi untuk 2 orang. Dapetnya banyak banget sih. Ayam kesrut, ayam goreng, jamur goreng, sayur, dan sambal. Plus aku pesan cemilan, mix cucur, dan pisang. Saat makan. Ini makanan khasnya penduduk Banyuwangi, terutama suku Osing. Nah, ini ayam kesrut. Kita coba dulu ya kuahnya. Ini rasanya segar. Karena tuh dia tuh ada campuran belimbing wuluh sama kecombrang. Nama lainnya uyah asem. Yummy. Ini agak mirip sama kayak sop ayam ya. Rasanya beda sih. Kok aku suka sih ini rasanya. Lalapan enak nih, sambal ulek. Dan pedas ini ya, jamur dan pas dimakan tuh kayak makanan rumahan gitu loh. Cemilannya itu ada 2 kan, ada pisang goreng sama kue kucur. Ini semuanya baru digoreng. Oh, udah lama banget sih nggak makan ini. Ini salah satu kue tradisional yang aku suka, kue cucur. Dan wah, bagus banget misalnya. Kalau pakai sambal gini jadi inget yang di Manado ya kan? Abis ini, kalau kita ke Banyuwangi, kita juga harus cobain ikan bakarnya. Soalnya kan mereka kan emang deket laut kan. Jadi hasilnya tuh segar gitu loh ikan-ikannya. Nanti kita ke pantai ya. Oke. Wah, ada pisang goreng. Aku mau yang panjang. Tapi aku juga mau kue cucunya. Ya, kenapa Sincan tidak ikut? Kita lanjut ya ke area pantai yang jaraknya 48 menit. Pantai Belimbing Sari. Aku tahu sih kalau nongkrong di pantai pasti rambut jadi kusut, badan jadi agak lengket karena angin laut. Tapi nggak apa-apa. Kayaknya aku mau pesan di 2 tempat berbeda deh. Di sepanjang pantai ini yang jual ikan tuh banyak banget. Jadi kalian bebas mau coba dan beli di mana. Mereka juga jual air kelapa. Aku pesan udang saus pedas manis dan udah pastinya ikan bakar. Kangkung udah masuk ke dalam paketan. Saat makan. Ini kita sembari nunggu sunset ya. Ini aku ikannya, ikan kakak tua dibakar. Nah, ini biasanya hasil hari ini yang dijual. Dan
jacket. Curut, kamu usirin lalut dong. Hah? Kenapa jadi aku? Udah nggak sama manis. Ya kalau di sini kalau kita udah pesen ikan atau pesen apa gitu udah pasti dapat lauk ya. Ini kayak aku ketika lagi masak kangkung nih. Kasih ladanya banyak. Kayak gini. Udangnya aku suka juga udangnya. Gendut sekali ya. Yummy. Ketika kalian lagi tidur pulas alias ngorok, aku sedang ngopi untuk menghangatkan diri. Jam 2 pagi udaranya dingin banget, asli. Kayak lagi syuting drama. Berasa banget tuh. Kelihatan berasa. Ngerokok lu ya? Yang belum ada kutuk di atas sejuk. Kita akan mendaki Gunung Ijen. Untuk tiketnya aku beli online. Dan jangan lupa harus bawa surat keterangan sehat dari dokter. Ayo kita jadi ninja Hattori. Mendaki gunung, lewati lembah. Ngomongin perlengkapan, kita harus bawa headlight. Pakai baju yang agak tebal karena dingin banget. Pakai sarung tangan dan topi. Bawa kacamata juga boleh. Soalnya di area tertentu mata kadang perih. Plus wajib bawa masker gas respirator. All set. Buat aku pribadi, jalur pendakian ini tuh lumayan agak berat ya buat yang gak biasa naik gunung. Tapi bukan berarti gak bisa sama sekali ya, cuma butuh usaha ekstra aja dan pelan-pelan. Total posnya ada 7. Dari pos 3 ke pos 7 jalannya kebanyakan nanjak. Kalau gak kuat ada taksi yang disebut Lamborghini, Ferrari. Ya harganya lumayan mahal sih, tapi semuanya tergantung dari di titik mana kita menyerah. Setelah mendaki sekitar 3,5 jam, akhirnya aku bisa lihat matahari bangun dari tidurnya. Wah, aku sampai puncak kawah-kawah. Aku merem langsung sampai. Hihi. Kawah Ijen salah satu kawah asam terbesar di dunia dengan kaldera setinggi 300-500 meter, luas mencapai 5.466 hektar. Keindahan kawahnya jadi daya tarik tersendiri. Blue Fire cuma bisa dilihat di 2 gunung, Gunung Ijen dan gunung di Islandia. Sayangnya ketika aku kesini, area Blue Fire-nya tuh lagi ditutup. Hollaaa, aku ayam pertama yang naik gunung. Hihi. Setelah udah puas menikmati alam, puas merenung, puas deep talk, saatnya turun. Dan beli oleh-oleh kalau kalian mau, dan naik Lamborghini Ferrari kalau kalian capek untuk turun. Entah udah berapa sering aku menyempatkan diri menyapa alam ketika lagi syuting seperti ini. Rasanya tuh semua capek terbayar dengan sempurna. Bukan karena jalan-jalannya ya, tapi karena disadarkan kembali bahwa apa yang menjadi permasalahan kita saat ini enggak sebesar itu. Karena pada akhirnya permasalahan kita adalah gimana cara kita menyikapi masalah itu sendiri. Aku pulang dulu ya. Aku sudah lelah. Mau ngueng-ngueng. Tadi dulu gue kesangkat, Cok. Ini yang bikin aku tertarik banget sama Banyuwangi, ada beberapa nih alasannya. Yang pertama, karena alamnya kan bagus banget. Yang kedua, udah pasti ada makanan yang pengen aku cobain langsung. Yang ketiga adalah kisah nama kisah di shoot man. Cok. Nanti gue kan katanya bingung, Cok. Aduh, dia dari tag ke 15 nih.